Halo, gue Hadi, gue punya sertifikat Notion dan gue udah pakai Notion selama 3 tahun. Kalau kalian lagi belajar Notion, kalian ketemu video yang tepat. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat support terus channel ini. Gue akan ngajarin kalian tentang Notion dari pemula sampai jadi pro. Halo, hari ini gue akan ngajarin kalian gimana caranya bikin konten planner sederhana di Notion. Di konten planner ini nanti kalian bakal punya beberapa fitur gitu ya, kayak misalnya kalian bisa nge-track udah berapa postingan yang kalian punya, terus kalian juga bisa bikin beberapa template yang nanti mudahin kalian misalnya mau bikin caption ataupun juga dalam ideationnya gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita akan bikin database. Database pertama ini adalah database yang isinya adalah platform yang kita bakal gunain gitu ya. Jadi misalnya kayak Instagram, terus TikTok, juga YouTube, dan misalnya Twitter gitu ya. Kalian juga bisa tambahin lagi misalnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus di sini akan gue tulis post gitu ya, karena nanti dia akan jadi database relationnya. Bakal gue gunain dua database yang akan saling berhubungan. Terus gue juga akan coba pakai roll up ya, yang akan ngitung jumlah post. Dan juga URL accountnya ya. Jadi nanti misalnya kalian punya link ke Instagramnya, profil kalian bisa dimasukin juga. Oke, itu database yang pertama. Database yang kedua adalah database kontennya sendiri. Pertama gue akan masukin dulu dua checkbox ya. Checkbox yang satu ini buat ngasih tahu apakah udah publish. Terus kita bisa duplikat. Yang satu ini buat nge-track apakah ini udah kita artikan gitu ya. Next, ini yang bakal kita hubungin juga yaitu relation. Kita akan hubungin ke bagian platform. Kita juga show juga di platform. Nah, karena udah terhubung gitu ya, kita bisa pilih nih nanti berdasarkan platformnya apa gitu ya. Terus selanjutnya kita juga bisa pilih date. Nah, ini adalah nanti sebagai jadwal postnya ya. Terus juga akan tambahin status, jadi nanti kalian bukan cuma bisa tahu statusnya apa gitu ya, tapi ini bisa digunakan juga kalau misalnya buat ideation ataupun misalnya udah tahap scripting dan lain-lain. Ini akan gue coba ganti dulu di sini jadi idea. Terus kita tambahin lagi in progress misalnya. Terus ini misalnya kita tambah lagi editing. Terus misalnya satu lagi terakhir ready to post ya gitu ya. Ready. Jadi nanti kalian bisa ganti sesuai statusnya.
Terus kita tambahin juga misalnya ini ya, tagging gitu ya. Kita nanti bakal nge-track topiknya apa. Kalian bisa produktivitas, Apple, dan sebagainya. Nanti bisa diganti-ganti sendiri ya. Terus terakhir kita juga bisa tambahin jenis konten ya. Misalnya ini ada yang carousel, atau misalnya di artikel, atau dia reels. Atau di long form video gitu ya. Nanti ini menyesuaikan aja. Nah, kalau udah jadi kita akan coba rapiin sedikit ya. Jadi di sini kan kita udah ada nih konten yang terhubung. Jadi ini kan kita hapus. Terus karena ini udah ke koneksi, ini kita akan edit dulu propertinya. Relationnya kita pilih konten, dan karena gue mau ngitung jumlah post yang akan diadakan di setiap platformnya, gue akan pakai propertinya count ya. Count all. Nanti dia akan jadinya sesuai dengan jumlah postnya gitu ya. Oke, kurang lebih gini aja sebenarnya. Nanti kita akan rapin lagi di belakang. Ini akan coba gue ganti tampilannya ke ini. Terus gue juga pengen tahu jumlah kontennya berapa dan jumlah postnya berapa. Jadi akan tampilannya kurang lebih nanti kayak gini, tapi karena belum kita isi jadi mungkin masih kosong ya. Terus buat tampilan database konten ya, gue pengen ini tuh bentuknya kayak kalender gitu ya. Ini kita ganti jadi monthly. Terus buat propertinya sendiri gue akan masukin status dan juga topik sama platformnya, dan juga jenis konten ya, agak banyak nih. Nah, ini kalau kalian pakai Google Calendar, kalian juga bisa hubungin juga dan cek video yang ini ya, buat lebih paham gimana cara pakai Google Calendar. Nah, sementara bakal masih kosong ya, karena kita belum bikin konten apa-apa. Sekarang kita akan coba isi data dulu ya.
Oke, nanti kalian bakal udah bisa ngeliat kurang lebih tampilannya kayak gini setelah ngisi ya. Ini akan gue delete buat view-nya, dan gue akan tambah satu lagi yaitu weekly view ya. Jadi ini kalender juga, tapi tampilannya akan lebih singkat karena kita cuma akan ngelihat secara mingguan aja. Propertinya bakal sama, jadi ada jenis konten, platform, status, dan juga topik gitu ya. Terus ini kita ganti dulu layoutnya, kita ubah show calendar as week gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih kalian bakal dapet tampilan yang kayak gini. Nah, sekarang adalah bagian yang mungkin paling menyenangkan ya, yaitu kita akan coba kasih beberapa icon biar tampilannya lebih menarik. Nah, kita bisa ganti covernya misalnya buat menyesuaikan gitu ya. Kita cari Instagram di sini. Oke, nah kita udah dapetin berbagai macam logonya ya. Dan mungkin ini biar lebih oke juga, gue akan tambah satu properti lagi, teks, buat nambahin konteks aja. Nah, jadi kayak gini ya tampilannya. Dan misalnya kalian tuh mau nambah platform atau mau mempercepat gitu ya proses kalian, kalian bisa juga nih bikin namanya template. Di template ini nanti sesimpel kalian bisa bikin template buat setiap platform yang kalian punya gitu misalnya. Kayak tadi kan ini udah sama ya sebenarnya. Jadi ini kurang lebih tinggal kayak gini aja. Terus nanti kita bisa bikin ini jadi default gitu ya. Jadi nanti setiap gue nambahin plus di sini tuh udah bakal pilih new platform, misalnya apa nih? Misalnya Facebook gitu ya. Ini gue tinggal ngulang proses yang tadi aja gitu. Nah, sebenarnya mungkin agak kurang kerasa kali ya ke powerfulannya, tapi sebenarnya bisa juga kok kayak gini. Oh, tadi kita lupa nih, harusnya gini.
Nah, di new platform ini kayak gini aja, nanti udah kita isi jumlah post gitu. Jadi nanti setiap kita mau nambahin platform baru, dia tuh udah bakal ada nih new platform, jumlah postnya berapa, dan udah connect semua. Jadi tinggal nambahin cover sama nge-rename aja nih. Nah, si template itu juga bisa dipakai sebenarnya di sini gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa bikin template, misalnya buat postingan Instagram gitu ya. Ini kita kasih nama new post. Nah, di sini kita bisa langsung misalnya pengen masukin caption, terus kita mau juga udah ada hashtagnya. Misalnya kalian pengen juga ada gitu ya link downloadnya. Nah, ini misalnya nanti kalian bisa tinggal konekin aja lah gitu ya ke email kalian. Atau gini, misalnya new reels gitu. Terus misalnya nanti di sini ada juga itu tuh bisa nanti tinggal dimasukin aja semuanya di sini template-nya. Jadi nanti ketika kalian itu mau bikin sesuatu yang baru, misalnya ini kita set as default ya. Nah, ketika kita nambahin konten di sini, kita tuh udah bakal dapat template yang tadi kita buat gitu. New reels, terus nanti ini juga bakal nampilin template yang sama gitu. Jadi kita tinggal isi aja. Nah, itu kurang lebih gimana caranya bangun template-nya. Nah, kalian juga bisa dapetin template-nya yang udah pernah gue buat juga. Ini kurang lebih kalau di sini kayak gini. Kurang lebih sama kayak tadi cara buatnya. Cuman ini gue ganti-ganti aja karena gue lebih suka yang lebih simpel, minimalis gitu ya. Ini juga salah satu template yang udah bantu gue banyak sih. Karena bisa bikin follower gue dari 0 sampai sekarang 13 ribuan di TikTok. Dan juga sekarang masih gue pakai gitu ya buat yang sederhananya. Kalian bisa download ini di deskripsi gitu ya. Dan jangan lupa juga buat komen, share juga ke teman-teman yang kalian rasa membutuhkan. Terus kalau misalnya kalian punya saran nih, ataupun juga pengen dibantu gitu buat bikin template yang kurang lebih bisa bantu kalian buat pekerjaan kalian atau buat kegiatan kalian, coba drop juga di kolom komentar. Nanti gue akan coba buatin dan bantu kalian belajar buat bikin template Notion sendiri. Oke, dari gue itu aja. Sekali lagi, thank you yang udah nonton sampai sini. See you on the next video.